Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, Raja di atas segala raja di tempat ini. Amin. Come on. Mari step kita. Mari step kita. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darah-Mu yang bebaskan-Mu. Are you ready? Come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darah-Mu Oleh darah-Mu yang bebaskanku. yang bebaskan-Ku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Thank you, Lord. Sama-sama saya katakan. Selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Sekali lagi. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Sekali lagi. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Berikan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi setiap kami Tuhan.
Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perisai hidup kami, Engkaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau alasan di dalam hidupku untuk berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Come on, church. Nyatakan. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak akan pernah lepaskanku. Namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku,
segalanya, Yesus penolongku, ku cari wajahmu, Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada kami takut, sebab Engkau beserta denganku. Yes, Jesus. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau di atas segalanya. Kau segalanya. Kau Yesus, namamu Yesus, nama di atas segala nama. Mari kita terus sembah Dia. Oh Yesus, haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu Bapa. Bukan hanya dengan mulut kami, bukan hanya dengan lidah kami Tuhan, tetapi dengan segenap hati kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Oh, untuk segala pengorbanan-Mu di kayu salib, karya salib-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar Bapa. How great your love, how great is your love, Jesus. Where will I run but to the throne of mercy? Where will I kneel but at His cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things, for all my life I am yours, forever yours. Forever yours, we belongs to you, Lord. Where will I run but to the throne of mercy? Where will I kneel but at His cross of grace? How great the love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things.
One more time, here I bow. So here I bow to leave. Biarlah hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini, Yesus. Biar kami semakin rendah dan Engkau yang semakin tinggi, Bapa. I am yours, forever yours. We come to worship you, Jesus. We come to worship you. Come on, Holy Spirit, fill us with your presence. Oh, Jesus, thank you, Lord. Thank you, Thank you for your love.
So here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Sing one more time, so I hear. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am forever yours. I am yours forever. I am yours. I am yours forever yours. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Bapa hari demi hari Bapa. Kebaikan-Mu yang selalu baru ya Bapa di dalam kehidupan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah ya Tuhan dari pujian dan penyembahan ini ya Tuhan hanya nama-Mu yang semakin ditinggikan ya Tuhan dan kami semakin kecil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, beracaralah ya Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Happy Sunday Zion dan selamat Hari Batik Nasional. Kalau dilihat ya, kita semua udah cantik-cantik, ganteng-ganteng di sini ya, semua pakai baju batik. Sebelum kita duduk, yuk mari kita apresiasi buat semua builders yang sudah melayani pada pagi hari ini, yang di atas, di bawah. Thank you all for your ministry. Silahkan duduk. Good morning semuanya. Welcome home buat semua yang hadir pada pagi hari ini. Juga buat yang menyaksikan ibadah ini secara online di rumah. Seperti biasa ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang home. Ya kami selalu dan tak jemu-jemunya mengundang saudara-saudara sekalian untuk bergabung di dalam komunitas rohani kami yang kami sebut dengan Home, House of Maturity and Evangelism. Seperti yang bisa Anda lihat di slide ini, kita ada Home Single, Home Family, dan Home Starji yang biasanya itu langsung diadakan langsung setelah ibadah youth atau next gen service jam 5 sore setiap hari Sabtu. Informasi selanjutnya, kami mau mengundang para orang tua untuk membawa anak-anak ke dalam ibadah Aero Kids setiap hari Minggu di lantai 2 mezanin di waktu yang sama seperti ibadah umum. Supaya bukan orang tuanya saja yang dapat makanan rohani, tetapi anak-anak juga bisa dapat makanan rohani yang sama dan value yang sama di atas. Oke. Nextnya, yang ditunggu-tunggu kita ada marriage getaway. Woo! Ya, marriage getaway, ini pertama kalinya GKS Balikpapan mengadakan marriage getaway dengan tema We Are One. Yuk kita support yuk marriage getaway ini dengan ikut join marriage getaway ini yang akan diadakan tanggal 25 sampai 26 November di Four Points Hotel. Jadi itu marriage getaway ini akan acaranya itu menginap satu malam. Saya percaya kita akan dapat banyak hal ya dari marriage getaway ini. Karena waktu saya ingat banget itu
setelah beberapa bulan saya join gitu ke GAS itu ada marriage seminar, dulu belum ada marriage getaway, marriage seminar. Saya dan suami ikut dan kita diberkati banget dari marriage seminar itu. Jadi saya encourage semua untuk meluangkan waktu, ya bukan semua lah ya, sorry, para suami istri untuk meluangkan waktu ikut marriage getaway ini. Because I believe the foundation of godly family is godly marriage. Jadi kalau Anda ingin punya keluarga yang sehat, Anda ingin punya keluarga yang hidup di dalam Tuhan, Anda harus punya pernikahan yang ada di dalam Tuhan juga. Ya, jadi buat yang belum mendaftar, cepat mendaftar. Buat yang sudah mendaftar, silahkan mengundang teman-teman Anda yang pasangan suami istri juga bisa untuk mendaftar di marriage getaway ini. Oke, nextnya, saya sebenarnya kemarin itu udah bilang kalau saya nggak ada ayat renungan gitu ya, nggak usah Kak, nggak usah pakai gitu. Kemarin aku ada ngomong gitu. Tapi itu kemarin malam saya habis pulang ke rumah itu, saya tuh bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, aku tuh capek banget gitu, aku capek banget. Kayaknya aku udah nggak sanggup lagi deh, capek banget, nggak tahu. Kayaknya semua malam itu kemarin tuh udah nggak kuat lah, capek banget. Terus ayat ini tuh terngiang-ngiang di kepalaku, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Gitu. Jadi Tuhan bilang, kamu itu pakai kekuatan kamu sendiri, gimana kamu bisa kuat gitu. Ada aku gitu. Kalau kamu gak ada harapan, aku yang kasih kamu harapan. Kamu gak kuat, aku yang kasih kamu kekuatan gitu. Jadi itu ayat yang benar-benar masuk di aku ya kemarin. Jadi semoga ini juga bisa jadi rema buat saudara-saudara sekalian yang mungkin lagi mengalami pergumulan atau yang mungkin merasa hidupnya itu gak ada harapan, hidupnya lagi capek banget, lagi susah banget. Ingat kalau ada Tuhan gitu, cari Tuhan, itu yang Tuhan mau kan, seperti lagu tadi, Yesus penolongku, ku cari wajahmu gitu kan. Jadi ya memang kita harus cari Tuhan gitu, karena cuma Tuhan yang bisa tolong kita, gak ada yang lainnya gitu. Oke. Baik, saya mau mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan kita mau berdoa buat persembahan. Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan buat berkat yang sudah Engkau berikan ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sekarang mau memberi persembahan kami ya Tuhan untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Kau pakai ya Tuhan persembahan kami ini ya Tuhan untuk memperbesar ya Tuhan kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, good morning. Wow, luar biasa. Siapa yang mengalami hadirat Tuhan tadi waktu penyembahan? Saya tadi di depan gak ada habis-habisnya ngapus air mata. Lagi tadi 2 lagu penyembahan tadi benar-benar membuat saya tuh bahwa dalam hidup ini memang hanya Yesus yang menjadi penolong hidup kita. Terus kedua tadi lagu yang cukup lama kita udah gak nyanyiin, tetapi gak tahu kenapa bisa dipilih lagu itu, tapi satu powerful, jadi sebuah message buat kita semua. Tadi liriknya ada dibilang God of heaven and earth, God who brought me to life. Jadi Allah yang mencipta langit dan bumi, yang punya langit dan bumi. Dulu saya punya, waktu saya belum bertobat, tahun 99, 98, 99, saya punya satu kerinduan dalam hati saya pengen kenal dong, siapa sih sesungguhnya Allah yang ciptakan langit dan bumi, the one who's the biggest, the almighty God. Dan akhirnya Tuhan menangkap hidup saya dan membawa saya kembali kepada kehidupan tuh. Jadi kata-kata tadi tuh benar-benar kayak wah, yang dulunya tadi saya mati, tanda kutip, dibawa kembali kepada kehidupan yang Tuhan mau sampai dengan hari ini. So itu benar-benar sesuatu yang sangat personal buat saya. So saya percaya yakin ini juga akan jadi personal buat setiap saudara. Amin. So hari ini kita adalah hari yang spesial karena hari ini kita akan ada melakukan penyerahan anak. Di sini ada 4 orang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Dan saya akan panggilkan mereka berdasarkan urutan. Yang pertama adalah Theodore Archie Julio Abinowo. Dia adalah anak dari pasangan Tio Prima Abinowo dan Baby Pinkang Julianda. Yang kedua adalah Gevariel Amadeus Andriantan,
anak dari Billy Adrian dan Yuni Asarina. Boleh naik ke stage. Yang ketiga adalah Sarah Angelica Prasetya, anak dari Lukas Prasetya Raharjo dan Mart Kristiani. Dan yang keempat adalah Devanda Matthew Anugrah Ompusunggu, anak dari Kano Sasko dan Lamria Jayanti Manurung. Sarah dan Devanda, mereka pas kebetulan memang ayahnya sedang berada di lokasi sehingga mereka nggak bisa hadir pada pagi hari ini. Dan kemarin sempat ngobrol dengan tim dari gereja, saya bilang, Pastor kalau ngikutin jadwal mereka hadir satu persatu nggak tahu kapan akan bisa dapat persisnya. So karena mereka punya kerinduan untuk menyerahkan anak mereka, so kita hari ini kita mau berdoa buat setiap mereka. Amin. Saya mau undang istri saya, boleh naik ke atas. Babynya lucu-lucu, cucu-cucu GKS ini. Yuk kita arahkan tangan kita yuk. Mungkin agak ke tengahan boleh. Center. We thank you Lord. Kita arahkan tangan kita ke buat mereka. Bahwa pada hari ini adalah hari yang khusus buat setiap kami. Kalau ada orang tua di tempat ini yang boleh menyerahkan anak mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percaya ada sebuah komitmen mereka untuk mereka boleh mengizinkan Engkau, melibatkan Engkau dalam kehidupan anak-anak ini. Kamu berdoa Tuhan buat Theo, Archie Julio Abimnowo, anak ini ada anak yang ada di dalam tangan Tuhan dan purpose Tuhan dalam kehidupan dia. I pray blessings, I speak blessings over his life in Jesus name, in Jesus name. Anak yang luar biasa, anak yang punya talenta dan potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Anak yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus, in Jesus name. Berdoa buat Tio, dia doa untuk baby Tuhan, berikan mereka hikmat untuk bisa mendidik Theo dengan luar biasa, dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, menjadi teladan dan contoh yang luar biasa di dalam nama Yesus. In Jesus name, urapi mereka berdua Tuhan. Apa yang mereka butuhkan untuk mendidik dia di dalam nama Yesus, Tuhan sediakan. In Jesus name, in Jesus name. Bapakku berdoa buat Givari Alamadius Adiantan Tuhan. Ini anak ini adalah anak yang Tuhan janjikan, anak yang Tuhan taruh dalam kehidupan keluarga Billy. Dan saat kami berdoa mereka menjadi orang tua yang luar biasa di dalam Tuhan, penuhi dengan hikmat untuk mendidik anak ini. Tuhan berdoa mereka diberikan kekuatan dan kemampuan Tuhan daripada mengurapi mereka sehingga mereka boleh mendidik Gevan dengan luar biasa Tuhan. In Jesus name, anak ini kami serahkan tangan Tuhan. Anak ini adalah anak yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, the favor Tuhan, dan favor manusia ada dalam dirinya. Anak yang melayani Tuhan, anak yang punya panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Kamu berdoa Tuhan buat Sarah Tuhan, Angelica Prasetya berdoa untuk hikmat Tuhan ada padanya dari sejak kecilnya. Anak yang diurapi Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, anak yang punya segudang potensi yang ada dalam kehidupannya. In Jesus name, Tuhan percaya dan perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan akan mempertemukan orang tepat untuk dia bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Berdoa kan buat Christian itu, berdoa juga buat Lukas. Tuhan berikan mereka hikmat sehingga mereka boleh mendidik Sarah dengan luar biasa. Ada penyediaan Tuhan yang sempurna, ada kekuatan Tuhan. Mereka jadi contoh dan model untuk pernikahan yang luar biasa buat anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name, in Jesus name. Berdoa untuk Devanda Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memilih dia ada di dalam keluarga ini. Anak kami berdoa, kami lepaskan berkat buat hidupnya menjadi anak yang luar biasa, anak mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, anak can speak prophetically Tuhan dari masa kecilnya Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tuhan memakai hidupnya menjadi anak yang unggul dimanapun dia berada. Tuhan menjagai keluar masuknya, melindungi dia dari segala yang jahat. In Jesus name, berdoa untuk Lamria dan Kano, berikan mereka hikmat sehingga mereka boleh mendidik dia dengan luar biasa. Berdoa ada penyediaan Tuhan yang sempurna. In Jesus name, kami berdoa Tuhan mereka menjadi contoh dan model teladan yang luar biasa buat Devandi. In Jesus name, in Jesus name. Terima kasih Bapak,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua anak-anak ini dalam tangan Tuhan dan keluarga ini dalam tangan Tuhan. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Oh, kita foto dulu, fotografer. Boleh, kita merapat. Merapat, oke, good. Agak ke tengah ya? Oh, saya di tengah. Oh, oke. Oke, ya. Oke, sip. Thank you. Ada gift? Oke. Ini coba. Oh, oke. Ini gift. Apa teh? Eva. Selamat ya, Sa. Buat Sarah. Selamat ya. Thank you. Selamat ya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat mereka yuk. Thank you, thank you. Hari ini kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Saya boleh undang teman-teman, boleh yang melayani, boleh membagikan roti dan anggur. Sambil kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan pada pagi hari ini. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow. So here I bow To lift you high, Jesus, be glorified in all things. for all my life I am yours, forever yours. God here and now, Be lifted high, right here and now. Be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. Kalian sudah dapat boleh bangkit berdiri? God here and now, Be lifted high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever. yours. Apakah semua sudah menerima roti dan anggur? Saya lihat semua sudah berdiri. Mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita kacauan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Ambil waktu mengucap syukur. Just give thanks for everything. Ambil waktu. Ucapan syukurmu buat Tuhan, pada Tuhan. Untuk kehidupan yang Tuhan beri, untuk keselamatan yang Tuhan beri. Kita seharusnya hilang, yang harusnya binasa, tapi Tuhan tebus hidup kita. Dia gak pernah menyerah bagi kita semua. Mungkin ada waktunya kita ingin menyerah mengikuti Tuhan. Mungkin ada waktunya dimana kita mau give up. Kita mungkin mundur atau kita lari dari Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah mundur dan menyerah hidup kita. Just give thanks for everything. Itu setiap kebaikannya, kemurahannya. Mengucap syukur untuk pernikahan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk suami istri, untuk anak-anak, orang tua, untuk kesehatan, untuk berkat finansial yang Tuhan beri buat kita semua. We give thanks to you Lord for everything. Terima kasih untuk penebusan atas setiap kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat Tuhan. We thank you Lord. We thank you Jesus. Dan pagi hari ini kalau kami mau belajar sesuatu daripadamu Tuhan, bicara buat setiap kami. Urapi hambamu bisa membagikan pesan dengan bahasa sederhana yang mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini ada sesuatu yang baru yang boleh kami terima. Membuka pikiran kami. Yang memerdekakan setiap kami. Sehingga waktu kami pulang kami gak jadi orang yang biasa-biasa. Dan kami pulang kami gak seperti waktu kami datang. Urapi kami semua pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin, amin. Tepuk tangan buat kita, haleluya. So, saudara boleh kembali duduk. Pas, so good. Kita kembali dalam rumah Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama di rumah ini, amin. Saya mau pengumuman sedikit dulu tentang marriage getaway. Boleh dimunculkan slide-nya. Saya mau mengajak dan memberi kesempatan buat setiap jemaat yang sudah menikah untuk mengingat, untuk menghargai dan merayakan pernikahan mereka. Event ini khususnya dibuat untuk pasangan yang sudah menikah supaya mereka punya quality time. Saya pernah ikut dalam satu waktu di retreat couple untuk pastor sebelum pandemi di tahun 2019. Waktu itu di Bali dan waktu saya ikut dan saya wow gila ini bagus banget saya bilang, dan saya bilang ini saya pengen lagi dong. Tapi setelah waktu pandemi belum dibuat lagi dan saya merasakan kami berdua dengan istri saya merasa diberkati oleh retreat pada waktu itu. So, pastor apakah di seminar? Ya, ini bukan format seminar kelas yang seperti orang duduk lalu nyatet dan seperti pengajaran seperti itu. Ini adalah sifatnya enjoy, sifatnya relax, sifatnya fun dengan pasangan saudara sambil mendengar sharing tentang pernikahan yang boleh membangun pernikahan saudara. Pastor, anak gimana? Anak titip orang tua kalau orang tua saudara masih ada di kota yang sama. Dan tentu mereka mau pastor berdoa. Kalau ada niat pasti ada jalan. Berdoa. Pastor, saya masih jadwal kerja gimana? Ajukan izin. Belum tentu dikasih. Doa dulu dong. Jangan bilang gak bisa dulu, doa dulu. Bagaimana kalau bisa? Doa dulu, kita usaha. Kalau kita punya niat pasti ada jalannya. Kalau kita menilai bahwa pernikahan kita penting kita kita akan kejar, kita memastikan bahwa saya bisa hadir, saya bisa ikut.
Ada beberapa slot sebelum pendaftaran ditutup. Ini udah lebih daripada separuh slot yang ada karena terbatas tempatnya udah terisi. So, saya berdoa supaya setiap saudara yang belum terdaftar boleh segera mendaftar. Amin. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Mari siapkan catatan saudara. Di bulan Oktober ini kita masuk dalam tema yang baru, yaitu tema discipleship, yaitu tema tentang pemuridan atau pemuritan. Kalau di dalam terjemahan dalam ejaan Indonesia pemuridan. Dan saya beri judul khotbah saya pada hari ini adalah menjadi seorang murid. Katakan seorang murid. GKS Balikpapan ada gereja yang sangat percaya pentingnya sebuah pemuritan. Kita percaya bahwa pemuritan itu tidak terjadi saja ketika seseorang datang ke ibadah hari Minggu. Tetapi justru pemuritan itu terjadi pada saat kehidupan sehari-hari kita jalani. Ibadah itu hal yang sangat penting untuk membangun kedisiplinan rohani. Pemuritan itu sangat penting untuk membangun kedewasaan rohani. Saya mulai dengan sebuah statement ini. Ibadah itu sangat penting. Hari ini kita berkumpul penting nggak? Penting untuk membangun atau membentuk kedisiplinan rohani kita. Maka saya bilang, kalau orang rutin datang ke ibadah setiap minggunya, artinya ada kedisiplinan yang rohani yang terbangun di dalam hidupnya. Tetapi ketika seseorang sudah mulai tidak hadir dalam ibadah hari Minggunya, berarti kedisiplinan rohaninya mulai mengalami penurunan. Pemuritan sangat penting untuk membangun kedewasaan kerohanian. Pemuritan adalah sebuah proses interaksi, hubungan, pembinaan dan modeling dari orang yang memuridkan dengan, atau yang disebut pemurid dengan orang-orang yang dimuridkan, untuk bisa menjadi seseorang yang dikehendaki. Contoh paling nyata adalah apa yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu ketika dia memuridkan murid-muridnya. Apa yang dia kerjakan. Bagaimana Yesus membangun hubungan dengan mereka. Yesus memuridkan murid-muridnya bukan di dalam kelas pengajaran, tetapi Yesus hidup bersama dengan mereka. Mereka menjalani hidup bersama-sama. Dan Yesus ada di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Yesus mengajarkan tentang iman kepada mereka. Ingat kisah ketika Petrus berjalan di atas air. Ingat ketika Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ingat ketika pada saat Yesus menghardik badai di perahu ketika murid-muridnya begitu paniknya dan ketakutannya karena ingin mati, tenggelam, mereka pikir. Bagaimana Yesus membentuk murid-muridnya dalam pola pikir, dalam cara pandang, dalam nilai, dalam attitude, dalam karakter. Yesus mengajarkan kebenaran kepada mereka. Yesus mengajarkan perumpamaan kepada mereka. Bahkan Yesus menegur mereka, murid-muridnya, pada saat murid-muridnya ngawur hidupnya. Atau mereka salah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Ketika Yesus menegur murid-muridnya, ketika murid-muridnya ribut satu dengan yang lainnya. Berpikir bahwa siapa yang paling hebat di antara kami murid-muridnya. Yesus menegur murid-muridnya. Yesus menegur murid-muridnya pada saat murid-muridnya menghalangi anak-anak untuk datang kepada Yesus. Yesus menegur kekerasan hati mereka, murid-muridnya. Atau bahkan ketidakpercayaan daripada murid-muridnya. Kita bisa belajar bagaimana Yesus sendiri meneladani apa yang diajarkan kepada murid-murid sebagai contoh hidup. Bagaimana Yesus bersikap ketika dia berjumpa dengan orang-orang berdosa. Karena pada waktu itu kecenderungan orang-orang Israel pada waktu itu mereka menghindar ketika ada orang berdosa dekat dengan mereka. Tetapi Yesus menerima mereka. Kita bisa belajar bagaimana sikap Yesus pada waktu melayani mereka. Dia datang sebagai raja tetapi dia melayani, bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana Yesus sendiri mempersiapkan mereka untuk memuridkan orang lain. Bagaimana mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk memuridkan orang-orang lain. So, dari semua ini kita bisa belajar dan bisa memodel sebuah konsep, kalau saya bilang konsep pemuritan yang seharusnya bagaimana terjadi buat kita semua, buat saudara dan saya. Kita percaya bahwa goal seorang anak Tuhan itu adalah bagaimana menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Setiap kita punya goal yang sama,
bagaimana kita menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Saya tulis sebuah quote begini. Discipleship is all about the process of growing up to be like Christ. Pemuridan adalah tentang proses pertumbuhan untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus. Pagi hari ini saya akan bagikan 3 hal penting yang saya mau bagikan mengenai bagaimana menjadi seorang murid yang sejati. Katakan amin. Yang pertama adalah sangkal diri dan pikul salib. Di Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Perhatikan kata mau. Kalau ada kata mau berarti ada yang gak mau ya. Artinya ini adalah sebuah pilihan. Yesus menawarkan sesuatu. Kalau kamu mau ikut aku, kau harus sangkal diri dan pikul salib. Lalu mengikuti aku. Mau mengikuti aku kata Tuhan. Artinya ada yang tidak mau mengikuti Tuhan. Tuhan mau setiap saudara dan saya mengikuti dia. Makanya saya tulis begini, follow me, said Jesus Christ. Yesus berkata, follow me, ikuti aku. Kalau boleh ada sebuah kalimat yang powerful yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kata it is finished, it is done. Pada waktu Yesus di atas kayu salib dia mengatakan sudah selesai. Itu kalimat yang powerful banget buat setiap kita. Kalau itu pada waktu itu Yesus berkata belum selesai, kita juga belum selesai hari ini hidup kita. Dan ada kalimat kedua yang sering orang luput, yang sering orang miss, yang sering orang tidak gitu memperhatikan, yaitu follow me. Ikutlah aku. Yang mengerti katakan amin. So follow me adalah kalimat yang powerful yang Yesus berikan buat setiap saudara dan saya. Kalau kita belajar mengenai amanat agung, karena itu pergilah dan jadikan sebuah bangsa muridku. Itu amanat agung. Tapi kalau boleh saya pakai kalimat ini dengan ajakan agung. Ajakan agung Tuhan Yesus adalah ikuti aku. Ikuti aku. Katakan sama saya, ikuti Tuhan. So, kehidupan kekristenan adalah hidup yang mengikuti Yesus. Hanya karena seseorang mengaku percaya pada Yesus, bukan berarti dia pasti mengikuti Yesus. Belum tentu. Orang yang percaya Yesus belum tentu hidupnya mengikuti Yesus loh, belum tentu. Hanya karena seseorang hadir di ibadah hari Minggu, belum tentu dia hidupnya mengikuti Yesus. Belum tentu. Hanya karena kita melihat seseorang melayani di gereja di hari Minggu, bukan berarti dia mengikuti Yesus. Belum tentu loh. Jadi kita harus belajar membedakan antara orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang mengikuti Yesus. Kok bisa gitu Pastor? Kalau kita baca di dalam Bible, bahwa ada begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus, tapi orang yang benar-benar mengikuti Yesus dan bahkan mengikuti Yesus. Bahkan mereka yang menunggu di kamar loteng pada saat waktu Roh Kudus ingin dicurahkan, itu hanya 120 orang murid saja dari sekian ribu orang yang percaya Yesus dan orang yang melihat mujizat yang Yesus kerjakan. Anda mengerti? Jadi dari sekian ribu orang yang mengikuti, yang berbondong-bondong pada waktu itu mengikuti Yesus kemana Yesus pergi karena pengen lihat mujizat apa yang Yesus kerjakan. Tapi pada akhirnya pada waktu Yesus disalibkan, pada waktu Yesus bangkit dan naik ke sorga dan menunggu janji Bapa yaitu Roh Kudus diberikan, itu tersisa 120 orang murid saja. Jadi ada perbedaan besar antara orang yang percaya dan orang yang mengikuti Yesus. Yang mengerti katakan amin. Dan bagi setiap orang yang mengikuti Yesus, Yesus telah memberikan sebuah standar tertentu, syarat untuk mengikuti dia yang harus kita persiapkan, yang harus kita jalani, kita yakini sebagai setiap orang percaya, yaitu apa? Menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ini bukan standar yang gereja buat, tetapi ini adalah standar yang Yesus buat sendiri buat setiap kita.
Kita bergereja dan tertanam di dalam gereja Tuhan tentunya bukan hanya sekedar untuk datang ke ibadah saja seperti hari ini. Tapi Tuhan mau setiap kita untuk dimuridkan, untuk menjadi seorang murid. Orang yang dilatih, diajar untuk hidup mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Dan kuncinya adalah menyangkal diri dan memikul salib. Menolak menyangkal diri, menolak memikul salib, sama saja menolak untuk dewasa. Menolak menyangkal diri dan menolak memikul salib, artinya menolak menjadi murid Yesus. Menolak menyangkal diri dan menolak memikul salib artinya menolak untuk mengikuti Yesus. Bedakan antara percaya dan dewasa. Jangan bingung antara percaya dan dewasa. Don't confuse between belief and maturity. Yes, percaya itu sangat penting dalam hidup kita. Itu sebuah dasar yang penting. Tapi jangan berhenti sampai dengan percaya. Tapi teruslah beranjak dewasa. Dengan apa? Dengan kita dimuridkan. Yang mengerti katakan amin. Anak Tuhan bisa menjadi tetap bayi rohani. Walaupun bayi rohani yang percaya loh. Tapi Tuhan mau setiap kita menjadi anak yang terus bertumbuh. Menjadi dewasa rohani. Melalui apa? Melalui proses pemuridan. Kalau saya boleh bilang fase kerohanian. Dari kita lahir baru kita disebut bayi rohani. Pada saat kita bertumbuh kita menjadi anak rohani. Kita bertumbuh menjadi, boleh diambil kata remaja mungkin. Lalu ambil kata dewasa rohani. Fase berikutnya menjadi orang tua rohani atau bapak rohani. Dan setiap fase ini berbeda-beda cara berpikirnya. Pada waktu kita bayi rohani kita gak pernah mikirin orang lain. Talk about me, saya. Tapi pada saat kita mulai bertumbuh dan bahkan kita menjadi bapak rohani, yang kita berpikir adalah orang. Gimana ya dia? Kalau ada di antara setiap saudara yang sudah mulai masuk fase, mulai memikirkan orang lain, berarti saudara sudah masuk dalam fase pertumbuhan dewasa rohani. Pernah gak kepikiran, aduh ngapain ya gue mikirin orang lain ya, sedangkan gue sendiri sebenarnya masalahnya banyak gitu. Tapi gue harus mikirin orang lain, gue harus layani orang lain, harus konseling orang lain, harus mendoakan orang lain. Kalau itu saudara, berarti saudara sudah masuk dalam fase kedewasaan rohani. Karena bayi rohani gak mungkin berpikir seperti itu. Karena dia pikir bahwa ini saya harus dilayani. Karena bayi sifatnya begitu. Harus dilayani terus. Apakah itu salah? Enggak. Yang menjadi problem adalah ketika menjadi bayi rohani dan terus menerus. Bertahun-tahun gak menjadi dewasa, tetap bayi terus. Dilayani terus, dikasih susu terus. Salah gak? Awalnya gak salah. Tapi akan jadi sebuah problem ketika terus menerus gak menjadi dewasa ini. Tadi kita lihat bayi-bayi lucu-lucu semua. Kita happy. Bahkan kemarin ngobrol sama ada parents saja, 1 bulan beda aja perbedaannya signifikan loh. Tadinya gak bisa melakukan ini, sekarang jadi bisa melakukan itu. 1 bulan aja bedanya signifikan banget. Tapi akan menjadi sebuah problem adalah ketika misalnya bayi yang tadinya 3 bulan harusnya seperti ini, ketika sudah 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, kok bayi gue kayaknya gak bertumbuh-tumbuh? Ngerti gak sih maksud saya? Kok dia begini-begini aja? Sudah jadi 2 tahun, 3 tahun, mestinya udah jalan dari kapan tahu dia masih belum jalan. Harusnya dalam umur sekian sudah harusnya mulai belajar berbicara, udah sampai umur 5 tahun pun berbicara masih susah. Kan ini takut orang tuanya pasti. Loh kenapa nih anak? Ngerti maksud saya? Terus udah 10 tahun. Masih belum bisa jalan dan belum bisa ngomong. Tambah stres orang tuanya. Are you with me? Dan harusnya kan dia melalui fase proses bertumbuh dari waktu ke waktu. Yang mengerti katakan amin. Percaya mengantarkan kita kepada keselamatan. Tetapi pemuridan mengantarkan kita kepada kedewasaan. Jadi kalau kita mau dewasa, kita perlu dimuridkan. Karena tanpa pemuridan gak ada seorang pun yang bisa bertumbuh dengan dewasa dengan baik. Dan saya mau kasih tahu saudara, tanpa kedewasaan sulit buat orang itu bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan dia. Kok
Kok bisa gitu Pastor? Karena orang yang bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka, dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Maka sangat sulit buat bayi rohani untuk bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Bahkan kalau minumnya aja, makanannya selalu susu. Tapi kalau makanan solid atau disebut makanan keras, itu yang membuat dia bertumbuh menjadi dewasa. Khotbah hari ini bukan khotbah yang susu. Khotbah hari ini adalah makanan yang keras. Tapi kalau saudara mau bertumbuh dewasa, saudara harus makan makanan ini. Sangkal diri pikul salib itu gak enak dengernya. Lebih enak dengerin berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, itu lebih enak dengerinnya. Tapi kalau saudara mau jadi pribadi yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, saudara harus dengar message ini, sangkal diri dan pikul salib. Apa itu sangkal diri dan pikul salib? Di dalam Matius 16 ayat 24 dan 26 di dalam the message yang dikatakan. Saya langsung aja dalam terjemahan bahasa Indonesianya ya. Kemudian Yesus pergi bekerja pada murid-muridnya. Siapapun yang ingin ikut aku harus membiarkan aku memimpin. Kamu tidak berada di kursi pengemudi, tetapi aku, kata Tuhan. Jangan lari dari penderitaan, rangkullah. Ikuti aku dan aku akan menunjukkan caranya. Menolong diri sendiri sama sekali tidak membantu. Pengorbanan diri adalah caranya dan caranya aku. Untuk menemukan diri sendiri, dirimu yang sejati. Kesepakatan macam apa yang mendapatkan semua yang kamu inginkan, tetapi kamu kehilangan diri sendiri. Apa yang bisa kamu tukarkan dengan jiwamu? Di dalam terjemahan The Message gini, seperti itu. Jadi menyangkal diri itu berarti mengizinkan Tuhan memimpin hidupnya. Dengan kata lain, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Tuhanlah yang memegang kendali dalam hidup kita. Tadi dikatakan dialah yang duduk mengemudi di kursi supir di dalam hidup kita. Dia yang mengemudi hidup kita. Kita ini hanya jadi penumpang atas hidup kita. Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Dialah yang mengemudikan mobil hidup kita. Menyangkal diri artinya menyangkali hak atas hidup kita dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hak atas hidup ini kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Pertanyaan saya, hari ini saya tanya saudara, kalau kita hidup dipimpin oleh Tuhan, apakah itu akan menjadi lebih baik atau jadi lebih buruk? Coba. Nggak kedengeran? Lebih baik ya pastinya ya. Nggak mungkin masa ikut Tuhan lebih buruk. Nah kalau kita tahu bahwa kita ikut Tuhan menjadi lebih baik, dan bahkan kita bisa ketemu dengan semua janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kok ada orangnya yang gak mau ikut ya? Kok masih ada orang yang gak mau mengizinkan Tuhan untuk memimpin hidupnya? Ngerti gak maksud saya? Semua janji Tuhan itu baik gak coba? Ada yang janji Tuhan yang buruk dalam hidup kita? Gak ada ya? Tapi masih ada orang yang kalau dibilang, yuk izinkan Tuhan yang pimpin hidupmu supaya kamu bisa ketemu dan menikmati sebuah janji Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi tetap aja ada yang gak mau lu. Are you with me? Setiap rencana Tuhan ada rencana yang memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan, betul? Dan untuk bisa sampai ke sana perlu Tuhan yang pimpin hidup kita ya. Tapi pertanyaannya masih ada orang yang gak mau mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Maunya asik ngendarain mobil sendiri. Padahal harusnya Alkitab mengatakan izinkanlah Tuhan yang mengemudi mobilmu. Menyangkal diri artinya meletakkan keinginan, ego dan hasrat hidup kita untuk mengendalikan atau mengontrol hidup kita. So we have to lay down. Kita mesti menyerahkan kemudi atas hidup kita. Makanya lagunya It's My Life itu kayaknya kurang cocok sebetulnya sama konteks ini. It's my life, ini hidup gua. Ini hidup gua kok. Kurang cocok sebetulnya lagu ini dalam konteks ini. Karena ini bukan about It's My Life. Tapi ini talk about It's My Life yang sudah ditebus oleh Yesus sendiri. Dan dia mau supaya hidup kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupin kita. Penyangkalan diri terbesar kita adalah menyerahkan kendali atas hidup kita kepada Tuhan.
Saudara catat ini, penyangkalan diri terbesar kita adalah ketika kita menyerahkan kendali atas hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan hak untuk mengatur masa depan kita sendiri. Untuk mengatur jalan hidup kita serahkan sama Tuhan. Itu adalah penyangkalan diri terbesar dalam hidup kita. Di dalam Amsal 3 ayat 6 di dalam NLT katakan, seek His will in all you do. Carilah kehendaknya di dalam semua yang kamu lakukan. And He will show you which path to take. Dan Dia akan menunjukkan kepadamu jalan mana yang harus kamu ambil. Pertanyaan saya adalah pada saat kita jalan dalam hidup kita, apakah kita mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Seek His will in all you do. Pada saat saudara mau mulai bisnis, pada saat saudara akan menikah, pada saat saudara akan pindah kerja, pada saat saudara akan pindah kantor, pada saat saudara akan dating dengan seseorang, pada saat saudara ingin tertanam di dalam sebuah gereja, pada saat saudara ingin membangun persahabatan dengan seseorang, seek His will in all you do. Maka Dia akan tunjukkan jalannya kepada setiap kita. Kita tuh paling senangnya trial and error. Saya juga melakukannya. Jadi jangan berpikir bahwa, oh pastor enggak, saya juga melakukannya. Trial and error itu saya jalani. Kadang-kadang pada saat kita berjalan kehidupan, kita lihat, kayaknya ini lebih baik nih. Kayaknya menjanjikan nih. Lalu ambil jalan situ, kejebur. Dan gak nanya kehendak Tuhan apa. Karena kita berpikir dengan pengalaman, dengan ilmu yang kita pelajari, pengetahuan yang kita punya, itu udah cukup. Padahal Tuhan bilang, enggak. Aku gak mau yang itu, aku maunya yang itu. Yang mengerti katakan, amin. Jadi kita cari kehendak Tuhan. Kita berikan Tuhan dan izinkan Tuhan waktu untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan buat kita. Untuk menunjukkan jalan sama kita. Seringkali yang jadi penyakit kenapa? Karena orang gak sabaran. Saudara tahu gak penundaan itu adalah jawaban Tuhan. Bahkan pada saat Tuhan tidak menjawab doa saudara itu adalah jawaban Tuhan sesungguhnya. Tapi pada saat kitanya gak sabar. Padahal Tuhan sedang mempersiapkan jalan buat kita yang lebih baik. Dan Tuhan sedang menunjukkan jalannya buat kita. Tetapi kita gak mau dengerin. Karena kita merasa bahwa pendapat kita jauh lebih baik. Menyangkal diri artinya adalah berkata ya kepada Tuhan. Dan berkata tidak kepada diri kita sendiri. Amin. Pikul salib artinya tahan menderita. Pikul salib artinya tidak kabur. Tidak drop out, tidak menyerah, tidak give up. Pikul salib artinya siap menderita atas kehendak Tuhan. Atas pembentukan Tuhan. Pikul salib artinya taat dan setia sampai akhir hidup kita. Kalau bicara tentang ikut Tuhan, aku akan ikut Tuhan sampai akhir hidupku. Kita akan memelihara iman kita sampai kita pulang kembali ke rumah Bapa kita. Bicara tentang melayani Tuhan, aku akan melayani Tuhan. Kalau Tuhan masih mau pakai hidup saya untuk melayani Tuhan, sampai aku tua, rambutku putih, sampai aku udah gak bisa jalan pun, aku tetap setia melayani Tuhan. Sampai Tuhan bilang napas terakhir, kalau Tuhan bilang check out. Disitulah aku berhenti melayani Tuhan di bumi ini. What we call pikul salib. Pikul salib artinya selfless, gak mementingkan diri sendiri. Berani berkorban untuk orang lain. So gambaran ini siapa sih sebenarnya? Ini adalah gambaran Yesus sendiri. Memberikan contoh dan teladan buat kita semua. So sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Kalau kita ingin bertumbuh dewasa, kalau kita ingin jadi orang-orang yang dimuridkan menjadi seorang murid. Katakan amin. Yang kedua adalah membangun fondasi yang kokoh. Pemuridan bicara tentang membangun fondasi yang kokoh di dalam kehidupan kerohanian kita. Saya hari ini adalah hasil pemuridan dari mentor-mentor dan bapak rohani saya. Orang-orang yang saya izinkan, katakan sama saya izinkan. Kata izinkan itu penting loh. Karena kita bisa banyak orang yang ngomong di sekeliling kita, tapi belum tentu kita izinkan dia tuh ngomong dalam hidup kita. Kalau kata izinkan berarti kita kasih visa, kasih permit. Lu ngomong deh, gue dengerin.
kata izinkan. Orang-orang yang kita izinkan untuk berbicara dalam kehidupan kita. Orang-orang yang kita hormati. Sehingga suara mereka menjadi fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Ada 3 prinsip pemuritan. Discipleship is when our values is being challenged. Pemuritan adalah ketika nilai-nilai hidup kita ditantang. Kalau kita punya nilai kehidupan lalu ada tiba-tiba seseorang yang ngomong sesuatu sama kita dan nilai itu terasa ditabrak oleh nilai-nilai yang boleh dia bagikan, mau nggak kita dengerin itu? Kemarin saya baru share dengan seseorang, dia bilang, ya Pak, di keluarga saya itu orang pernikahannya kawin cerai itu biasa, lalu nikah, bukan nikah sebetulnya, punya anak tapi nggak tahu bapaknya yang mana, menjadi hal yang biasa. Is that the value yang mana saat ini sedang banyak dihidupi oleh anak-anak muda? Pertanyaan pada saat ada suara kebenaran masuk nih, value itu di-challenge, kita mau dengerin gak? Pada saat kita mau dengerin dan menerimanya dan berubah, berarti proses pemuritan itu sedang terjadi sesungguhnya. Ngerti ya maksud saya? Di saat, ya daripada ngejomblo nikah aja lah. Nanti kalau nggak berhasil ya cerai aja. Semudah itu. Pada saat dunia sedang menawarkan seperti itu, tetapi ada value yang masuk dalam hidupmu, enggak. Kalau bicara tentang pernikahan, kamu pada saat kamu komitmen di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, ya aku menerimamu sebagai suami dan sebagai istri. Pegang komitmen itu sampai maut memisahkan kita. Bisa nggak seperti itu? Discipleship is when our attitude is being fine-tuned. Pada saat sikap kita sedang di-style, di-fine-tuning. Pada saat hidup kita sedang ngawur, tiba-tiba ada suara kebenaran ngomong sama hidupmu. Kamu harusnya gak kayak gitu. Kita mau dengerin gak suara itu? Atau udah basi pastor, tahu apa sih? Pada saat itu suara masuk dalam hidup kita, mau gak kita dengerin? Di-fine-tuning attitude kita. Discipleship is when our character is being developed. Pemuritan adalah bicara tentang ketika karakter kita tuh sedang dibangun. Dulu menjadi orang yang egois, orang yang gak peduli, orang yang gak sabaran. Tapi pada saat kita dimuridkan, kita mulai mengalami karakter yang berubah, yang dibangun. Menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih mengerti, menjadi orang yang lebih peduli dengan orang lain. Dulu orang yang egois menjadi orang yang sekarang yang selfless. Talk about discipleship. Apa respon kita kalau itu terjadi dalam kehidupan kita? Marah, baper, tersinggung, keraskan hati, atau justru kita belajar bahwa ya aku merendahkan hatiku, aku mau belajar, aku mau menerima, menjadi orang yang punya teachable heart. Seorang murid itu punya hati yang mudah diajar dan belajar. Makanya gak semua orang percaya bisa menjadi seorang murid. Kenapa? Karena gak semua orang punya hati yang teachable, yang mudah diajar dan belajar. Dengan demikian, makanya gak semua orang bisa bertumbuh menjadi dewasa. Saudara ingin tahu apakah kita benar-benar dimuridkan selama ini? Dimuridkan dengan benar atau tidak? Apakah kita benar-benar jadi seorang murid yang dibangun fondasinya dalam hidup kita atau tidak? Perhatikan ini. Matius 7 ayat 24 sampai 25 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya. 24 sampai 27. Perhatikan ini ya. Oleh karena itu setiap orang yang mendengar ajaranku dan melakukannya, ia seperti orang bijak yang membangun rumah di atas batu yang keras dan sangat besar, yang digunakan sebagai fondasinya. Ketika hujan deras turun dan banjir naik dan menyerang rumah itu, angin kencang juga bertiup menabrak rumah itu. Tetapi rumah itu tetap tegak, berdiri tegak karena dibangun di atas fondasi batu yang keras. Tetapi setiap orang yang mendengarkan ajaranku dan tidak melakukannya, dia seperti seorang yang bodoh yang membangun rumahnya langsung di atas pasir saja. Lalu hujan deras turun dan banjir air menyerang rumah itu. Angin kencang juga bertiup dan mukul rumah itu. Maka rumah itu roboh dan rusak
berat. Seorang murid yang sejati adalah seorang yang mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Jadi mudah banget mengecek apakah kita ini saat ini sudah benar-benar jadi seorang murid atau hidup menjadi seorang murid adalah pada saat angin badai datang dalam kehidupan kita, pada saat banjir menyerang, pada saat angin keras menyerang hidup kita. Apakah kita tetap tegak berdiri? Apakah fondasi rumah kita roboh dan rusaklah rumah itu? Yang mengerti katakan amin. Jadi terkadang di dalam kehidupan ini kita belajar bahwa ketika ada badai hidup datang dalam kehidupan kita, sesungguhnya sedang menguji. Sebenarnya nih, gua ini punya fondasi rumahnya ini fondasi di atas batu karang, atau selama ini gue cuma dengar khotbah, dengar firman Tuhan, tapi gue sesungguhnya nggak pernah melakukannya. Itu teruji, bukan pada saat keadaan lagi baik, lagi tenang-tenang, angin sepoi-sepoi, berkat Tuhan lagi mengalir. Enggak, pada saat badai menyerang hidupmu, kamu mesti tetap tegak berdiri enggak? Dan rumahmu nggak roboh. Kalau ketika dihantam oleh badai, oleh banjir, oleh angin kencang, lalu roboh, sebenarnya itu sedang memberikan tanda buat kita. Reminder buat setiap kita bahwa, aduh selama ini berarti fondasi yang dibangun dalam kehidupan saya nggak sekuat yang saya pikirkan. Kalau karena satu kali badai membuat saudara akhirnya mental, nggak pernah gereja lagi, udah males doa, mundur dari imanmu, mulai menyangkali imanmu. Berarti selama ini fondasi yang dibangun dalam kehidupanmu, yang kamu pikir tuh kuat, rupanya enggak, goyah. Tapi sebaliknya kalau kita dihajar oleh badai kehidupan lalu kita tetap tegak berdiri, saling ikut Yesus, aku ikut Yesus sampai habis. Sekalipun ada badai angin datang menerpa hidupku, aku gak akan sekali-sekali menyangkali imanku, aku tetap memuji Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan itu terbaik dalam kehidupan kita. Kalau orang bisa lewatin itu, seperti itu attitude-nya, dan selama ini fondasi dalam kehidupannya sudah dibangun di atas batu karang. Tapi kalau baru diputusin pacar, udah mulai ngehilang dari gereja. Berarti selama ini nggak membangun fondasimu dengan kuat. Pada saat rencanamu gagal, pada saat usahamu gagal, lalu kamu mulai mundur dari Tuhan, berarti selama ini fondasi yang kamu bangun dalam kehidupanmu itu nggak kokoh. Berarti selama ini cuma dengerin doang, tapi tidak melakukan. Pada saat perekonomianmu, keuanganmu sedang tidak baik-baik saja, tapi saudara tetap memilih percaya sama Tuhan, percaya pada kesetiaan Tuhan dalam kehidupanmu, percaya pada penyediaan Tuhan dalam kehidupanmu, and you believe that, terus jalan bersama dengan Tuhan, dan saudara lewatin badai itu, dan tetap goyah, tidak goyah, maka saudara membangun kehidupan kerohanianmu dengan kokoh dan kuat. Yang mengerti katakan amin. Kalau ada badai menerpa hidupmu, lalu kamu mulai blaming God. Tuhan katanya baik, kok kayak begitu? Katanya kau sungguh baik dalam hidupku, kok aku begitu, ngalami begitu? Dan saudara kecewa, saudara marah, saudara blaming God. Berarti selama ini cuma dengerin aja, tapi gak pernah membangun kehidupan fondasi dengan benar, dengan melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau dalam semua hidup kita butuh fondasi yang kuat. Dalam kerohanian, dalam kehidupan, dating, marriage, keuangan. Kalau dating tanpa fondasi yang kuat, sebentar ada yang naksir sama saudara, ganteng, keren, baik, tapi beda iman dengan saudara. Dengan mudah berpindah. Dating dengan cara yang salah, gak menjaga kekudusan. Ngomong kekudusan hari begini, pastor. Value apa yang saudara hidupi? Are you with me?
Pernikahan tanpa fondasi yang kuat bukan pada saat honeymoon, pada saat badai menerpa pernikahanmu. Itulah baru kelihatan selama ini membangun pernikahanmu dengan benar apa enggak. Membangun keuangan, fondasi keuangan dengan benar dalam kehidupan kita. Jangan ketika Tuhan tambahin berkat keuangan buat kita nggak bisa keluar dengan baik. Utang sana, utang sini, dikejar-kejar pinjol. Kita nggak bisa kelola dengan baik. Kenapa? Berarti selama ini fondasi keuangannya nggak sebaik yang saya pikir. Berarti I have to build kehidupan keuangan saya. Apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, dan saya lakukan. Supaya fondasi keuangan saya itu jadi baik. Fondasi hidup kita harus mendasar kepada sesuatu yang sangat kokoh dan dalam, yaitu Yesus sendiri. Di 1 Korintus 3 ayat 10-11 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dan dengan kepandaian yang diberikan Allah, saya sebagai ahli bangunan sudah meletakkan fondasi untuk gedung tersebut, dan orang lain membangun gedung itu di atas fondasi itu. Setiap orang harus memperhatikan baik-baik, perhatikan, baik-baik bagaimana ia membangun di atas fondasi itu. Sebab Allah sendiri sudah menempatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya fondasi untuk gedung itu. Tidak ada fondasi yang lain. Jadi Yesus satu-satunya fondasi yang ditempatkan Bapa buat kehidupan kita. Bangun di atas dasar itu. Setiap aspek di dalam kehidupan kita. Yesus adalah jaminan satu-satunya yang kokoh dan teguh buat dasar kehidupan kita. Di dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Di saat dunia banyak menawarkan banyak hal-hal yang menarik. Tapi hari ini izinkan saya untuk berbagikan setiap saudara. Kembali. Jadikan Yesus sebagai dasar kehidupan kita yang teguh dan yang kokoh. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Berada di rumah yang tepat. Hari ini saudara so quiet ya. Tenang gitu. Saya percaya walaupun saudara tenang tapi hati saudara amin. Mengaminkan apa yang saya katakan. Berada di rumah yang tepat. Talk about discipleship, bicara tentang berada di rumah yang tepat. Gak ada gereja yang sempurna, saya selalu ngomong gitu. Tapi ada gereja yang fokus memuridkan, ada gereja yang gak fokus dengan memuridkan. Ada gereja yang fokus memuridkan setiap jemaatnya, ada yang gereja cuma fokus pada ibadah saja. Saya gak tahu apa yang menjadi panggilannya, tetapi buat gereja ini yang pasti. Gereja ini dipanggil untuk memuridkan setiap saudara dan saya yang tertanam di dalam gereja ini. Dan kita percaya bahwa proses pemuridan itu terjadi adanya di dalam home. Ketika hubungan terjadi. Baik secara korporat maupun one on one. Satu lawan satu. Di rumah yang tepat. Dengar baik. Di rumah yang tepat kita mendapatkan covering dan perlindungan secara rohani. Saudara tahu gak orang yang gak tertanam di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja lokal, itu mereka gak ada di dalam perlindungan dan covering secara rohani. Kan Tuhan melindungi saya. Iya, Tuhan melindungimu, tetapi kalau tidak dapat perlindungan secara rohani. Dari apa, Pastor? Dari pengajaran yang salah. Dari nilai-nilai dunia yang salah. Saudara gak ada perlindungan. Kenapa? Karena saudara berjalan di luar daripada tudung rohani atau covering daripada rohani. Di rumah yang tepat, saudara, setiap kita menerima asupan firman Tuhan dan pengajaran yang bisa membuat kita bertumbuh dewasa. Di rumah yang tepat kita berkembang, kita bertumbuh dalam iman, dalam kapasitas hidup kita, dalam karakter, dalam skill, dan menghasilkan buah. Di rumah yang tepat kita mendapatkan nasihat, mendapatkan koreksi, mendapatkan doa, mendapatkan blessing, dan mendapatkan kasih karunia. Jadi kalau hari ini kita bisa sampai hari ini, itu semua karena apa yang Tuhan kerjakan melalui dan di dalam gereja ini kepada setiap saudara dan saya. Kalau saudara benar-benar paham, iya ya, waktu saya dulu, misalnya saudara berpikir, saya dulu sebelum tertanam di dalam sebuah gereja lokal, ya saya begitu-begitu aja sih. Tapi pada waktu saya mulai komitmen dan tertanam di dalam sebuah gereja lokal, saya melihat apa yang Tuhan kerjakan buat saya tidak melalui gereja ini. Saya mulai bertumbuh.
Cara berpikir saya berbeda. Karakter saya berbeda. Komitmen saya berbeda. Yang mengerti katakan amin. Mazmur 92 ayat 14-15 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, mereka seperti pohon yang ditanam di rumah Tuhan dan berkembang di rumah Allah kita. Pohon yang masih berbuah di masa tua tetap segar, tetap hijau dan segar. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Mereka ditanam dan tertanam di dalam rumah Tuhan. Mereka akan berkembang dan bertumbuh subur. Bahkan di masa tua pun dikatakan masih hijau dan segar. Ini adalah berkat janji Tuhan buat setiap orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan. Bahkan dikatakan pada masa tuanya pun mereka masih segar, masih hijau. Amin. Katakan pemuritan. Immaturity is a limitation. Ketidakdewasaan itu adalah sebuah keterbatasan. Ada banyak hal yang orang tidak bisa kerjakan karena dia nggak dewasa. Ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan melalui hidup orang itu, tetapi menjadi terbatas. Kenapa? Karena ketidakdewasaan dari orang itu. Kita punya anak di rumah. Pada saat anak kita belum dewasa, menjadi terbatas yang kita bisa kerjakan dengan anak kita. Tapi pada saat dia bisa bertumbuh dewasa, growing mature, maka ada begitu banyak hal yang kita bisa bagikan, yang kita bisa wariskan, yang bisa kita bagikan dalam kehidupan dia. Kalau kita ada seorang pengusaha lalu kita punya usaha, pada saat anak-anak kita masih kecil, belum dewasa, kita nggak bisa serahkan, nih papa serahkan usaha papa buat kamu. Ya hancurlah. Tapi pada saat dia sudah bertumbuh dewasa, matang, dan bisa diajak diskusi, bisa diajak tukar pikiran, kita bisa terima hal-hal kreatif yang dia punya. Oke, sekarang papa mulai libatkan kamu untuk di usaha papa. Dan kita libatkan, yuk nanti pelan-pelan kamu yang jalanin, papa udah nggak jalanin lagi. Begitu bukan? Artinya apa? Ketidakdewasaan itu menjadi sebuah keterbatasan. Jadi hidup kita juga sama. Kalau kita menjadi anak Tuhan dan kita nggak dewasa-dewasa, itu menjadi keterbatasan buat kita. Ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita, nggak bisa jalan. Kenapa? Karena kita nggak dewasa. Tapi pada saat kita bertumbuh dewasa, ada begitu banyak yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupan kita. That's why saya mendorong setiap saudara, yuk kita bertumbuh dewasa. Belajar, memilih untuk mau dimuridkan dan mau didewasakan. Memilih rumah yang tepat untuk kita bisa didewasakan. Memilih untuk mengizinkan orang berbicara di dalam kehidupan kita. Tahu gak saudara bahwa kalau kita berpikir bahwa kan orang yang ngomong juga gak sempurna. Ya iyalah, mana ada orang yang sempurna. Tapi saya percaya kalau Tuhan titipkan sesuatu melalui orang itu berbicara kepada kita, berarti itu ada sesuatu yang perlu kita dengarkan dengan baik. Katakan amin. So, kesimpulannya terakhir. Saya ngomong ini sama saudara. Saya kenal hampir sebagian besar setiap saudara yang hadir pada hari ini. Ada yang saya belum kenal. Ada yang sudah tertanam di dalam gereja ini selama bertahun-tahun. Ada yang baru. Mungkin saudara memutuskan untuk tertanam dalam gereja ini. Buat saudara yang baru tertanam gereja ini, mungkin dengarkan baik ini. Tuhan sedang menawarkan setiap saudara untuk belajar suatu dimensi yang baru. Tadi waktu saya nyembah di bawah, kata dimensi itu menjadi sesuatu kata yang kayaknya kencang banget berbicara dalam hati saya. New dimension, dimensi yang baru. Kalau saudara selama ini berpikir bahwa, aku kayaknya pemuritan kayaknya gak penting-penting banget, gak pernah diomongin. Saudara belajar dimensi yang baru hari ini. Bahwa pemuritan itu begitu penting buat hidup saudara dan saya. Dan kalau saudara sudah pernah pemuritan di gereja yang lama, yang saudara pernah tertanam di sana. Dan hari ini saudara belajar dimensi yang baru.
dimensi yang baru. New dimension. Yang memberikan saudara dimensi yang berbeda untuk memperkaya kehidupan saudara. Amin. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang dikuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus sendiri. Jadi Yesus sendiri melihat bahwa menjadikan semua bangsa muridnya itu begitu pentingnya, sampai dijadikan sebuah perintah, sebuah amanat. Amanat itu adalah sebuah pesan, sebuah perintah yang diberikan oleh seseorang yang punya otoritas yang lebih tinggi. Kalau kita bekerja nih, sebagian kita di sini, sebagian besar adalah orang bekerja. Kalau kita punya bos, punya pemimpin di kantor kita, dan mereka perintahkan sesuatu kepada kita, apa yang kita lakukan? Kita kerjakan ya, betul ya? Atau kita bilang, enggak lah, salah bos, nggak mungkin lah, nggak begitu. Enggak, apa kita kerjain? Kita kerjakan pasti. Kenapa? Karena itu adalah perintah amanat dari orang yang punya otoritas lebih tinggi dari kita, betul ya? Bahkan pada saat kita diminta, ayo kamu kerjakan ini. Pada saat kita nggak kerjakan, apa yang terjadi? Teguran, dipanggil. Bahkan kalau kita tetap kerasan hati, di PHK. Betul ya? Kalau di kantor kan begitu ya. Nah ini yang kasih perintah adalah Tuhan Yesus sendiri. God of heaven and earth. Dia bilang, karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka, ajarlah mereka. Penting banget gak sih? Penting banget. Dan inilah salah satu esensi kekristenan. Kalau Tuhan aja udah kasih perintah buat setiap kita, berarti penting banget dong buat dia. Untuk setiap saudara saya jadi murid. Dan satu hari bisa memuridkan orang lain. Murid loh, bukan sekedar orang percaya. Ada kata jadikan di situ, berarti ada proses di situ. Amanat Agung nggak berkata, karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa orang percaya kepadaku. Enggak loh ayatnya, Alkitab saya nggak tulis begitu. Alkitab saya tulisnya ada, karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Murid udah pasti orang percaya, tapi orang percaya belum tentu seorang murid. Ya saya mau setiap saudara, GKS Balikpapan, seberapa pun saudara yang tertanam komitmen di dalam gereja ini. Kalau gereja lain, Tuhan punya urusannya dengan pemimpin di gereja itu. Tapi gereja ini di mana Tuhan percayakan setiap saudara untuk ada dalam gereja ini. I want to talk to you. Jadilah murid. Ini gak ada urusan dengan usia. Pak, saya udah ketuaan. Gak ada urusan. Mau jadi murid itu gak ada urusan dengan tua apa enggak. It's about life. Tentang kehidupan. Ini bicara, oh saya terlalu kecil untuk dimuridkan. Gak ada. Ini bicara kehidupan. Artinya Tuhan mau sungguh-sungguh kita dimuridkan. Karena ayatnya gak ada. Karena itu menjadikan semua bangsa muridku. Buat mereka yang muda-muda saja atau yang berada di generasi, di youth saja. Gak ada ayatnya. Ayut me. Oh, karena itu pergilah jadi semua bangsa muridku. Hanya bagi yang tua-tua saja, dewasa saja. Gak ada ayatnya begitu. Ayatnya bilang, karena itu pergilah dan jadi semua bangsa muridku. Semua bangsa, setiap saudara dan saya. Ajarkan apa? Ajarkan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apa yang Tuhan perintahkan? Dengarkan, taat lakukan. Kalau saudara merasa kayaknya berat nih, minta pertolongan Roh Kudus tuh. Kan udah ada firman nih. Bahwa kita dengan mengikuti standarnya Tuhan, kita gak bisa kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Makanya pada saat Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus buat setiap kita. Untuk menolong kita. Untuk bisa jadi seorang murid. Dan suatu hari bisa memuridkan orang lain. We need that. Apakah selama ini kita sudah cukup dewasa diajarkan kebenaran dalam kehidupan kita? Apakah sudah cukup banyak kebenaran yang kita boleh pelajari dalam kehidupan kita? Yang kita hidupi, yang kita lakukan? Apakah kita selama ini sudah cukup di-encourage untuk menghidupi kebenaran dalam kehidupan kita? Atau justru ngawur? Apalagi zaman-zaman sekarang di mana sosial media begitu gampang.
Kita buka Instagram aja, reelsnya begitu banyak. Sedang dunia begitu banyak menawarkan. Influencer begitu banyak menawarkan. Sesuatu yang belum tentu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita harus tahu bahwa ini yang harus saya lakukan. Ini yang tidak saya harus lakukan. Amin. Jika saudara merasa bahwa diri saudara belum, selama ini kayaknya saya kurang dimuridkan. Hari ini mulai. Komitmenkan dirimu. Sehingga ditanam nilai-nilai di dalam kehidupanmu. Saya mau kasih tahu saudara terakhir ini. Kalau saudara punya values yang benar dalam hidupmu, percaya sama saya, saudara gak akan kesulitan untuk mengambil keputusan dalam kehidupanmu. Kalau values kebenaran itu sudah ada dalam kehidupanmu, gak sulit. Saudara pasti gak bergumul. Pasti deh gak bergumul. Kalau saudara punya values nih, oh pacaran yang benar gimana? Kalau saudara punya values itu, saudara gak bergumul deh. Kepikiran aja enggak pastor untuk pacaran gak kudus. Kenapa? Karena you have values in your life. Pada saat saudara dunia menawarkanmu untuk saudara korupsi, untuk saudara ngambil uang, sekalipun ada uang di mejamu, di mana semua orang yang gak ada yang tahu. Tapi kalau you have that values, mudah buat anda, no, ini bukan punya saya. Ngerti gak maksud saya? Gak usah bergumul, gak usah, aduh ambil gak ya, ambil gak ya, ambil. Nah kalau saudara masih begini, check your values berarti. Kalau saudara lagi dating dengan orang yang gak seiman, itu gak usah pakai berpikir panjang. Kalau you have that values, saya harus ketemu pasangan yang bisa saya membuat saya jauh lebih baik di dalam Tuhan. Seorang yang bisa membawa saya dewasa dan sampai kepada tujuan Tuhan. That's the purpose of marriage. Bukan supaya saya melepaskan status saya jomblo, jadi saya nikah. No, that way. Are you with me? Pada saat you set the values, pada saat pernikahan saudara di dalam badai, then you know. Nggak usah bergumul, aduh aku kayaknya mau pisah nih, dipisah apa enggak ya? Berpisah ya. Then you know, perpisahan itu bukan jalannya Tuhan. Nggak usah bergumul, because you have that values. Ngerti gak sih maksud saya? Sama seperti halnya ketika pada saat saudara tertanam di dalam gereja Tuhan, pada saat saudara ditawarkan pindah keluar kota, di mana di situ? Gua gereja lokalnya di mana ya? Ya ampun, ini bisa ada the family that sesuatu keluarga yang bisa mengajarkan saya nggak di sana, memuridkan saya nggak seperti yang saya alami di sini. Tapi tawarannya 2-3 kali lipat gajinya. Dan you have to think, buat saudara yang tahu value saya sudah dengan mudah enggak lah. I know. Di sini saya bertumbuh, di sana saya belum tentu bertumbuh. Mungkin I can get more money there, but talk about life, it's not just about the money. But ada grace-nya Tuhan yang memampukan kita. Kalau itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupanmu, Anda gak akan bergumul dengan tawaran-tawaran yang ada. Karena saudara tahu, saya bertumbuh di sini. Tadi ditawarkan, buat apa kita memperoleh dunia tetapi justru kita kehilangan nyawa kita, kehilangan hidup kita. Buat apa saudara di situ menawarkan hidup yang lebih baik, saudara bisa ganti handphone, saudara bisa pergi jalan-jalan, tapi sesungguhnya saudara kehilangan hidupmu sendiri. Are you with me? Coba bagi sesuatu? Yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kira pujian ini. Thank you Lord. Katakan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hati. Arahkan hatimu pada Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
berdoa buat saudara. Saudara bertundukkan kepala, saudara nggak perlu lihat kanan kiri. Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang mau mengikuti aku, yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Hari ini saya mau challenge setiap saudara. Mau nggak saudara ngikuti Yesus? Another steps. Kalau selama ini saudara mungkin berpikir bahwa saya sudah percaya Yesus. I want to challenge you now. Mau nggak saudara ngikut Yesus? Ada kata mau. Berarti ini bukan sifatnya, bukan paksaan. Ini ada talk about willingness. Tapi kalau saudara dengar firman Tuhan pada hari ini dan saudara mau melakukannya, responi. Ya, saya mau menjadi murid Yesus. Ya, saya mau mengikuti Yesus kemana Yesus pergi dalam hidup saya. Ya, saya mau nyangkal diri saya, mengizinkan Tuhan pegang kendali dalam hidup saya. Dan saya melepaskan hak saya untuk mengendalikan dan mengontrol hidup saya. Dan saya serahkan kepada Tuhan. Dan pada saat memikul salib, saya ikut menderita kalau Tuhan izinkan. Saya gak give up. Di tengah badai apapun, saya gak akan give up. Saya gak akan menyerah. Saya gak akan menyerah pada iman saya pada Tuhan. Dan kalau itu saudara, saya mau saudara taruh tangan kananmu di dada. I want to follow Jesus in my life. Saudara gak perlu lihat kanan kirimu. Saya tundukkan kepala. It's you, between you and God. Taruh tangan kananmu di dada dan berkata, Tuhan, aku mau mengikutimu. Aku mau gak hanya sekedar percaya kepadamu. But I want to follow you wherever you go. Pimpin hidupku. Ajar hidupku. Untuk menyangkal diri dan memikul salib. Aku tahu ini gak mudah. Karena itu aku butuh pertolonganmu Roh Kudus. Yang menolong aku. Aku udah cukup hidup selama ini menjadi orang-orang yang gak dewasa secara rohani. Tahun-tahun aku pikir aku mengikutimu Tuhan. But now, saat ini, aku ingin sungguh-sungguh mengikuti kemana kau pergi. To follow you. Dan aku mau libatkan kau dalam setiap aspek dalam kehidupanku. Setiap pengambilan keputusanku. Yang bisa merubah arah hidupku. I want to come to you and let you in that decisions. Terima kasih Bapa. Ini aku, pimpin aku. Hari ini menjadi ibadah minggu yang gak biasa. This is my new commitment. Ini adalah komitmen baru. Komitmen yang aku bangun hari ini bersama dengan Tuhan. Aku mau jadi orang yang bukan hanya mendengarkan, tapi aku mau jadi orang yang melakukan firman-Mu. Sehingga kapanpun ketika badai itu datang hidupku, aku ditemukan punya fondasi yang kuat dan rumahku baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tundukkan tanganmu. Dengar baik. Tuhan gak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Badai itu akan datang. Buat setiap orang yang siap apa enggak, orang yang membangun fondasi yang kuat apa enggak, percayalah badai itu akan datang. Angin besar itu akan datang, banjir itu akan datang. Jadi pilihan kita dua, kita mau biarkan rumah kita roboh, atau kalau kita tahu bahwa ada langkah yang benar, yaitu membangun dengan fondasi yang kuat. Pada saat itu datang, rumahku akan baik-baik saja. Pada saat apa? Pada saat kita dengar firman, dan kita taat melakukannya. Apapun itu, kita sedang membangun fondasi yang kuat dalam kehidupan ini. Amin. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Kami percaya, Hamba-Mu percaya bahwa setiap mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu, melalui hadirat-Mu, melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, melepaskan ketika mereka pulang, ada sesuatu yang berbeda dalam cara berpikir mereka, dalam sikap hati mereka, dalam keputusan mereka. I thank you Holy Spirit untuk apa yang Kau kerjakan di antara kami, di dalam kami pada saat ini. We thank you for the word. We thank you for the message. For all of us. Karena kami tahu Kau begitu mengasihi setiap kami. Kau begitu mengasihi gereja ini. Hamba-Mu berdoa memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir maupun yang akan menyaksikan ibadah ini secara online. Berkati mereka dalam pekerjaan, usaha mereka, keluarga, pernikahan, anak-anak mereka, keturunan mereka, orang tua mereka, kerohanian mereka, kesehatan mereka. I want to bless them. Bahkan keuangan mereka.
Bless them Lord in Jesus name. Bahkan kalau mereka butuh terobosan-terobosan baru dalam usaha dan pekerjaan mereka, I pray for breakthrough in Jesus name. Di bulan ini juga ada breakthrough yang terjadi dalam kehidupanmu. In Jesus name, in Jesus name. Kamu berdoa untuk Indonesia, speak blessing over Indonesia, speak blessing over Balikpapan. Terima kasih untuk kota yang baik, damai sejahtera-Mu ada pada tempat ini. Kami boleh beribadah dengan baik dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk gereja ini, untuk setiap builders dan leaders yang melayani, yang kesetiaan mereka Tuhan. I want to speak blessing over their life. Ada berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, yang mengalir dalam kehidupan mereka. In Jesus name. Terima kasih Bapak, jemaat Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat dari Allah Bapa, melalui Putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan indah bersama Roh Kudus yang menolong kita, memberikan kita hati yang mudah diajar dan belajar untuk menjadi seorang murid mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya.